kepada Tuhan tetapi dia beragama. Itu cocoknya apa? Kepada Tuhan tetapi dia beragama. Cocoknya ya kita buat istilah baru lah, itu kan baru. Apa cocoknya, Meme Bos? Yesus nanya si Cebi lah. Oh, Cebi gitu. Tapi kan oke lah, dia pencipta. Ya, dia pencipta. Apa yang dia ciptakan? Ya, kalau Yohanes 1 ayat 3 kan segala sesuatu tuh. Bukan Kristen kan? Maksudnya? Nggak, sekarang gini, Yesus menciptakan Kristen nggak? Enggak, dia nggak menciptakan Kristen, enggak. Oke, jadi kalian bukanlah pengikut Yesus. Kami pengikut Yesus, tetapi Kristen itu bukan diciptakan oleh dia, tetapi kami mengikutinya. Tapi Yesus tidak menciptakan Kristen dan tidak kenal Kristen. Yesus tidak menciptakan Kristen dan Yesus tidak mengenal kata Kristen. Tidak mengenal kata Kristen ya. Oke, jadi Meme Bos mengakui itu. Cuman kalau begitu kalian ini ikut siapa? Ikut Yesus. Ikutnya apa yang kalian ikuti dari Yesus? Ajarannya. Contoh. Ajaran contoh, pergilah di Markus 16 ya. Beritakanlah Injil kepada segala bangsa, siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kami adalah orang-orang yang percaya dan memberikan diri kami dibaptis. Itulah yang kami mengikuti perintahnya. Itu yakin Yesus yang ngomong, bukan ayat sisipan? Ya gimana lagi, namanya udah tertulis ya, Yesus yang ngomong lah. Oh, jadi kalau tertulis pasti Yesus ngomong? Iya, pastilah. Tertulis di mana tuh, Bang? Itu Markus 16. Oh, baru tahu saya. Ini kok ada yang ngamuk-ngamuk nih. Siapa? Nggak tahu nih, ada di bawah nih. Udah aku naikkan. Bisa ngamuk? Kenapa dia? Itu salah tulis, itu Samsudin, pagan bukan bagan. Ini udah nampak kali SD nggak tamat. Aku udah yakin ini. Waduh, SD nggak tamat, guys. Ya pastilah nggak mungkin lah, pagan dibilang bagan pula, coba. Bagan, kota Bagan Batu mungkin. Nggak mungkin, kalau Bagan Batu ada batunya. Ini kan nggak ada, cuman bagan doang. Ya, ketinggalan. Oke, kita lanjut Bang Meme Bos. Jadi Yesus melakukan seperti itu. Ya. Perintah, bukan melakukan perintah. Memerintahkan kalian. Ya, memerintahkan kalian gitu. Meme Bos sudah baptis berapa orang? Saya memberikan diri saya dibaptis, kan di situ konsekuensinya, baptislah, pergilah, beritakanlah Injil, dan baptislah mereka. Siapa yang percaya, siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saya adalah orang yang percaya. Oke, hanya dan mengikuti aja. Udah tuh selesai. Apa nggak ada panduan yang lain lagi gitu? Ya, panduan yang lain dong. Matius 7 contoh. Jangan engkau menghakimi orang lain, karena apa yang kau pakaikan kepada orang lain akan dipakaikan juga kepada dirimu. Balok yang ada di mata saudaramu, kau mencoba untuk mengeluarkannya, tetapi balok yang ada di matamu sendiri kau tidak bisa mengeluarkannya. Banyak perintah-perintahnya harus kami ikuti. Waduh, seperti itu. Iyalah. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, kasihilah sesamamu. Tapi kenapa mayoritas orang Kristen yang ada di TikTok malah nggak melakukan hal itu, Bang Meme? Melakukan lah, nggak mungkin nggak melakukan. Nggak mungkin mereka ujuk-ujuk percaya Yesus sebagai Tuhan langsung masuk surga tanpa melakukan perbuatan. Buktinya orang-orang yang di TikTok ini, coba lihat perkataan-perkataannya sadis, menghujat, menghina, memaki orang. Mungkin terpancing kali ya. Oh, mereka terpancing, bukan terpancing itu. Kadang-kadang aku tidak bisa menyalahkan orang Kristen dan Muslim sih. Kadang-kadang itu mereka itu kebanyakan terpancing. Nah, kalau udah terpancing pasti jadi. Mereka terpancing artinya mereka mengikuti setan dong kalau gitu. Saya juga kadang-kadang hilaf juga sih, Jul, sebenarnya. Oh, kadang-kadang saya itu hilaf, kadang-kadang ketika dipancing itu kadang-kadang emosi juga, kadang-kadang ujung-ujungnya jadi keluarlah hujat-hujatan itu. Oh, tapi nanti bertobat lagi gitu? Enggak? Atau udah biarin aja gitu, tetap menghujat orang? Apa? Bertobat nggak lu? Setelah lu menghujat ada minta maaf nggak? Kalau kami kan Muslim diajarkan ya. Misalnya contoh nih, saya nggak sengaja maki Cebi nih. Biasanya setelah maki Cebi saya minta maaf. Sistem pertobatan di dalam Katolik itu seperti ini, coba kamu dengar baik-baik ya. Ketika kita melakukan dosa dalam 1 minggu ini, kita pergi beribadah hari Minggu, lalu kita menerima tubuh Kristus.
lambangnya adalah roti kecil itu. Nah, kalau kita sudah menerima tubuh Kristus, roti kecil itu kita makan, kita beribadah pada hari Minggu, roti kita makan, artinya itu adalah simbol pertobatan. Nah, artinya segala perbuatan yang 1 minggu terakhir yang kita lakukan itu akan dihapus ketika kita sudah memakan roti tersebut. Itu simbol pertobatan. Makanya dikatakan Yesus, darahku ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa. Oke, artinya cuman minta maafnya sama Yesus doang gitu, nggak perlu sama orang yang kau sakiti. Ya kalau orangnya ada ya kita minta maaf sih sebenarnya. Tapi nggak pernah kami menerima permintaan maaf dari coten-coten yang ada di tok-tok ini. Tapi kebanyakan Uclim juga kadang-kadang gimana? Uclim lebih parah sih sebenarnya. Kalau aku melihat ini Uclim ini mengeluarkan kata-kata kotor, hujatan, habis itu tinggalkan room, nggak ada minta maaf. Sama sih sebenarnya Julius. Siapa? Ya banyak lah ucil-ucil semua lah di atas komal-komal itu banyak sih. Kalau kamu sih aku nggak yakin. Aku mau nilai kamu sedikit dulu ya. Kalau kamu itu adalah yang terbaik, bro. Wih, tiba-tiba saya dipuji meme bos. Aduh, aku nggak tahu, mungkin karena kau mantan Kristen dulu mungkin nggak tahu. Jadi kau kok bisa mempunyai karakter yang seperti ini loh. Tapi aku paling dibenci sama sebagian teman-temanmu. Bahkan aku yang paling banyak dilaporkan. Enggak begini. Orang yang membenci kamu itu orang-orang yang salah. Aku kasih tahu yang sebenarnya ya. Waduh. Kamu ini walaupun seorang mualaf, tetapi kamu itu bisa dijadikan contoh oleh mualaf-mualaf yang lain. Saya akui bagus kamu kok. Waduh, saya dipuji guys sama meme bos. Tapi saya paling dipuji sama Pak Bombom. Nah, cara diskusimu itu saya suka dari dulu itu bagus. Kamu mempertanyakan, itu bagus. Saya suka kan itu. Kita di sini kan nggak bisa memaksakan ini ya. Nggak bisa memaksakan kehendak itu nggak bisa. Betul. Karena begini kan ya. Orang menilai. Karena begini, kebenaran versi seseorang, kebenaran versi agama tertentu itu berbeda. Contoh, Islam itu memiliki versi, kami itu memberitakan kebenaran kepada kalian kok, kenapa kalian tidak mau menerima. Kristen dengan klaimnya, kami memberitakan kebenaran versi kami kok, kenapa kalian tidak terima. Nah kan lucu, jadi dua-duanya mengklaim memberitakan kebenaran. Betul. Jadi kebenaran yang kita iman ini tidak bisa kita paksakan kepada orang yang berbeda agama. Kamu harus percaya dengan kebenaran yang kami imani. Kan lucu tuh coba. Oke, tapi aku mau nanya nih meme bos, kan kamu udah banyak diskusi nih dengan teman-teman semua ya. Jadi apa sih yang menurut kamu tuh nggak sesuai di Islam sehingga kamu nggak bisa menerima ini agama yang benar gitu? Karena kan di Islam, kalau kami jelas ya, Islam itu adalah agama penyempurna, agama penutup ya. Kami juga mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi. Cuman bedanya kalau Yesus itu disalib, Nabi Isa nggak disalib ya. Jadi Isa diselamatkan, Yesus lah yang disalib gitu. Terus dulu kan belajar tuh. Setelah lu belajar, apa sih yang membuat lu, wah Islam ini nampaknya nggak bisa gua terima gitu? Ada 3 poin. Ini saya jujur 3 poin yang harus saya jujur di sini. Pertama, kenabian Muhammad. Yang kedua, Tuhan yang diberitakan Muhammad. Yang kedua, tentang kitab suci yang dicatat di dalam Al-Quran itu. Nah, pertama saya mengatakan begini ya. Saya tidak terima jika Muhammad dikatakan Nabi. Nah, saya mempunyai landasan Alkitab saya. Muhammad itu akan menjadi Nabi jikalau dia tidak mengklaim dirinya itu adalah utusan terakhir dari seluruh para Nabi yang ada di dalam Alkitab. Saya akan mengaku dia sebagai seorang Nabinya Islam. Tapi kalau dia mengklaim dirinya adalah utusan para Nabi yang paling terakhir daripada seluruh para Nabi yang ada di Alkitab, Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub, waktu lain, saya akan menolak. Apa alasan saya menolak? Saya punya dalil-dalil banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh dalil. Karena kan yang namanya Nabi itu pasti ada yang pertama, pasti ada yang terakhir dong. Nggak mungkin Nabi itu nggak ada closingnya kan. Namanya dunia, pasti ada awal, ada akhir. Kenapa? Contohnya begini ya. Tuhan itu berbicara dengan Abraham ataupun kepada bangsa Israel itu bahwasan seluruh kaum yang ada di muka bumi ini, manusia yang ada di muka bumi, kalau mau mengenal Tuhan harus melalui bangsa Israel. Nah, contoh begini ya. Contoh begini di dalam Yesaya 49 ayat 6. Nah, di dalam Yesaya 49 ayat 6 ini, engkau adalah Israel, engkau akan menjadi terang engkau akan terang bagi bangsa-bangsa. Ayat berapa? Yesaya 49 ayat 6? Setahu aku bukan ayat 6. Coba dibacakan dulu biar teman-teman di sini tahu. Yesaya 49 ayat 6 ya.
Ya, baca, coba dibacakan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Terus. Oh, baca lagi ya. Tuhan berkata kepadaku, tugas yang lebih besar menanti engkau. Ulang lagi dari ayat 6-nya tadi, ulang sampai habis. Oh, tunggu. Mana aku punya Bible? Ini laptopku baru kuperbaiki soalnya. Bibleku jadi bahasa Inggris semua nih. In the beginning was the word, and the word was with. Kok jadi Yohanesnya apa nih? Tunggu. Sabda. Bentar ya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Itu coba. Tuhan mengatakan begini, Israel itu terlalu sedikit bagi Tuhan untuk menjadi hambanya atau menjadi umatnya. Tetapi Tuhan akan menjadikan bangsa Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang datang daripada Tuhan itu akan sampai kepada ujung bumi. Artinya seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, kalau mau mengenal Tuhan harus melalui bangsa Israel. Nah, kenapa Muhammad jadi nabi? Artinya alasan Memebos nggak bisa menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi karena dia bukan dari Israel, begitu ya? Benar, karena ini ayat ini kan sudah jelas kan toh. Saya juga tidak bisa memaksa kalian, tetapi saya mempunyai landasan. Boleh, tapi yang saya agak bingung gini Bang, kenapa orang-orang Kristen seperti Bang Memebos dan kebanyakan orang Kristen tuh sangat mengagungkan Israel dan keturunannya, bahkan sekalipun orang-orang ini orang-orang bejat gitu. Bukankah yang namanya manusia ini bisa berubah? Ada kakeknya luar biasa baik, ya, suka menolong dan sebagainya. Apakah itu jadi jaminan anak cucunya, semua keturunannya akan jadi orang baik? Banyak kita lihat cucunya itu malah jadi orang yang sangat bejat, orang yang sangat jahat gitu. Terus kita disuruh harus, oh iyalah dia keturunan dari ini, wajib kita ikuti juga gitu. Fair nggak kalau ada Tuhan yang seperti itu? Sebenarnya begini, pertanyaan tadi coba diulang lagi. Saya kurang begitu menyimak, terlalu panjang soalnya. Coba disingkatkan. Kita tahu Israel itu pernah menjadi satu suku yang sangat diutamakan. Bahkan dalam Quran juga disampaikan ya. Israel itu pernah menjadi bangsa pilihan. Tetapi karena tegar tengkuknya, karena kelalaian mereka, karena kezoliman mereka, ya, mereka sudah tidak mendapatkan prioritas itu lagi. Sama kayak misalnya contoh Cebi ya. Kakek Cebi itu orang kaya sekali gitu. Tapi Cebi sekarang tidak dihormati seperti bapak atau kakeknya. Kenapa? Karena kelakuan Cebi gitu. Kelakuan Cebi yang foya-foya, yang zolim dan sebagainya gitu. Itu hukum alam, itu terjadi. Begitu juga dengan Israel. Dan kalau kita mau teliti lagi, orang Israel ini masih ada nggak yang murni? Nggak ada. Dulu orang ya bisa disebut sebagai Israel tuh kalau dia apa? Dia berasal dari bapak mama yang Israel. Artinya darah mereka tuh murni, betul nggak? Israel tuh paling pantang untuk menikah dengan bangsa lain, apalagi bangsa Goim. Betul nggak Bang Memebos? Iya, memang tradisinya bangsa Israel itu mereka tidak boleh menikah dengan bangsa Goim. Iya, nggak boleh campur bangsa Goim itu bangsa Goim itu artinya bangsa yang di luar daripada keturunan Israel. Itu benar. Zaman sekarang ada nggak orang yang darahnya masih murni Israel? Boleh cek DNA. Nggak ada Bang. Nah, kalau soal itu zaman sekarang masih ada nggak bangsa Israel itu masih keturunan asli? Kalau soal itu sih saya kurang begitu inilah kalau soal itu. Tetapi kan kita membahas tentang keselamatan ini. Iya betul. Artinya apa? Kalau benar ini ayat dari Tuhan, masa Tuhan nggak tahu di masa depan bangsa Israel itu akan kawin campur sampai sudah tidak ada lagi keturunan yang murni? Enggak, kalau soal itu kan aku udah bilang tadi, itu kita tidak membahas tentang orang Israel ke depannya nanti mereka akan kawin campur atau tidak kan. Tapi gini Bang, banyak sekali ayat Bible yang menurut orang-orang Kristen sendiri, ini ayat menandakan bahwa yang menulis ini tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau soal itu saya nggak tahu, saya no comment kalau soal itu. Ya, bahkan kayak contoh, dinubuatkan bahwa perempuan itu akan kesakitan kalau melahirkan, betul nggak? Di Kristen dinubuatkan seperti itu, ya, sebagai hukuman, ya, perempuan akan kesakitan saat mengandung, ya, saat melahirkan gitu. Tapi faktanya sekarang orang melahirkan ada kesakitan nggak? Nggak ada Bang. Apalagi dengan kecanggihan kedokteran. Melahirkan pasti sakit. Loh,
Udah banyak yang nggak sakit. Tapi kalau dengan menggunakan antibiotik, ya nggak sakit. Betul kan? Udah ada antibiotik, ya udah ada semua gitu, nggak sakit. Ya, kalau Tuhan bilang begini, perempuan ketika mengandung dan akan melahirkan tidak sakit, kan lucu jadinya. Buktinya perempuan kalau tidak menggunakan obat bius, mereka mengandung ataupun melahirkan pasti sakit, kecuali mereka menggunakan bius. Nah. Kenapa ayat tersebut ditulis? Kenapa nggak usah dibahas aja gitu, selesai? Enggak, lebih lucu nggak kalau Tuhan mengatakan begini, seorang perempuan ketika dia hamil dan melahirkan tidak merasakan sakit. Lucu nggak coba? Nggak usah ditulis, ya itu lucu. Kalau ditulis seperti itu lucu, tapi kan kita tahu ini Tuhan nih. Masa ada ya sabda-sabda Tuhan itu yang nggak bisa diikuti oleh zaman. Bahkan mungkin Bang Mememos masih ingat ya bagaimana viralnya orang-orang Kristen sekarang mengatakan apa? Bible sudah tidak sesuai dengan zaman. Ya, bahkan mereka mendirikan yang namanya Kristen progresif. Kristen progresif itu apa? Orang-orang Kristen yang percaya bahwa Bible ini ya nggak semua bisa dipakai lagi di zaman sekarang gitu. Kalau saya mengatakan begini Julius ya, saya itu adalah Kristen, mau dikatakan berbeda dengan Kristen yang lain lah. Nah saya itu, cara berpikirnya saya itu berbeda dengan Kristen yang lain. Bahkan saya itu mau mengatakan begini ya, kitab-kitab yang dicatat oleh orang-orang dahulu, agama apapun dia, saya tidak yakin 100% semuanya itu berasal dari Tuhan. Wih, nanti orang akan mengatakan saya ini liberal sekali. Enggak, banyak orang Kristen seperti Bang Meme. Itulah aku bilang sekarang banyak orang Kristen yang akhirnya dengan jujur mengatakan saya ragu bahwa ini adalah firman Tuhan kok. Ini campur tangan manusia sangat kuat gitu. Karena begini ya, secara logikanya begini ya. Orang-orang zaman dulu itu kan mereka mencatat kitab. Yang pertama, ketika mereka mencatat kitab ataupun ketika mereka mengklaim nabi-nabinya itu berbicara dengan Tuhan, siapa yang menjadi saksi? Coba saya tanya sama kalian. Muhammad nggak ada saksi, Musa nggak ada saksi, nggak ada, semua nggak ada saksi. Setuju. Ujung-ujung kita lihat dari coba dengar dulu Julius. Contoh begini, Musa keluar dari atas gunung Sinai, satu orang pun tidak ada yang mendampinginya sampai dibawa. Saya tadi berbicara dengan Tuhan, Tuhan berbicara, nama dia YHWH, dia menciptakan alam semesta, manusia pertama yang diciptakan dia adalah Adam dan Hawa, lalu Adam dan Hawa mempunyai anak cucu sampai ke zaman kita. Muhammad masuk ke dalam gua, keluar sahabat-sahabatku, aku tadi berbicara dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu memeluk saya. Itu di Gua Hira cuma sekali, yang selebihnya iya, maksudnya siapa yang menjadi saksi ketika Jibril itu menyampaikan firman yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad? Kan tidak ada. Muhammad asal apa yang mau dilakukan tiba-tiba turun ayat. Apa yang mau dilakukan tiba-tiba turun ayat. Maka saya katakan begini, kita sebagai orang yang beragama itu jangan terlalu diperbudak oleh agama. Setuju. Kita ini kan mempunyai akal pikir ini. Kita lihat historikal daripada kitab suci itu bagaimana? Kita lihat perjalanannya. Kita lihat. Maka saya katakan saya bukannya tidak percaya dengan kitab-kitab yang diimani oleh orang Kristen ataupun Islam ataupun agama-agama yang lain, tetapi saya ini mungkin akan berpikir begini. Seluruh yang ada di dalam kitab yang kita iman sebagai kitab suci ini tidak semuanya firman Tuhan. Saya yakin itu. Oke, tapi kan ujungnya kan semua tinggal diuji. Kayak contoh nih, Meme Bos mengklaim bahwa dia pernah misalnya ke New York, gitu kan? Ya, Meme Bos mengklaim dia pernah ke New York. Cara supaya membuktikan Meme Bos itu benar pernah ke New York atau enggak, ya tinggal diuji. Kan sesimpel itu kan. Kita lihat yang disampaikan Meme Bos. Dia bilang misalnya, oh di New York itu saya melihat ada patung Sphinx gitu kan. Ada makanannya adalah tortilla gitu. Kan orang yang pernah ke sana kan pasti akan bingung. Ini apa sih Meme Bos bilang ini kok nggak nyambung gitu kan. Seseorang itu bisa dibuktikan dari apa yang dia sampaikan tinggal di cross check. Begitu juga dengan ajaran para nabi kan. Ujung-ujungnya kan tinggal kita cross check yang dibilang Nabi Muhammad SAW itu benar nggak? Ya, yang dibilang sama Paulus benar nggak? Ujungnya kan itu. Betul nggak Meme Bos? Kalau saya katakan begini ya, kalau kita ingin menguji kebenaran yang disampaikan kitab suci terdahulu dengan ilmu pengetahuan modern sekarang ini, ada sebagian yang cocok, tetapi ada sebagian yang tidak cocok. Nah ini yang menjadi persoalannya. Betul, itulah kenapa banyak orang yang jadi ateis di Barat gitu kan. Banyak tuh orang-orang yang sebelumnya Kristen, gara-gara dia belajar, dia lihat sains nggak sesuai dengan Kristen, mereka jadi ateis. Nah, contoh begini ya.
Contoh begini Julius, di dalam Alkitab di zaman Nabi Elia, katanya di zaman Nabi Elia itu matahari pernah berhenti berputar. Wih. Kamu bayangkan saja bagaimana mungkin matahari pernah berhenti berputar? Kiamat nggak coba? Kiamat Itu yang pertama. Kalau di dalam Islam beda lagi dalam Al-Quran. Di dalam Al-Mulk ayat 3, langit itu memiliki 7 lapis katanya. Mana ada, langit cuma 5 lapis kok. Atmosfer bumi tidak ada 7 lapis, mana ada? Cuma 5 lapis atmosfer bumi itu. Nah kan saya katakan, kalau kita ini mencoba untuk menyatukan antara... Loh, tunggu. Bumi itu 7 lapis loh. Langit bukan bumi, langit. Iya. Sekarang gini, itulah bedanya Islam dengan Kristen. Kita itu semua bisa diuji, ya. Jadi silakan diuji. Kita contoh, misalnya lapisan langit ya. Kita kenal ada nama troposfer, ozonosfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, dan eksosfer. 7. Silakan 5 nggak ada. Dari mana kamu mendapatkan langit 7 lapis dulu? Akun resmi NASA itu cuma 5, nggak ada sampai 7. Dari mana Julius kau ini aneh-aneh juga. Silakan dicek. Ya, dan di atas langit pun ya masih banyak lagi hal-hal yang kita masih belum bisa tahu. Itulah kenapa Quran ya itu banyak sekali yang akhirnya para penemu itu memutuskan mualaf karena dia melihat bahwa yang dia teliti itu sesuai dengan Quran. Walaupun Julius, sebagian orang Kristen anggap tuh itu cocok logi. Saya tahu gitu, begini Julius, kamu ingin membela kitab sucimu, tetapi jangan mengabaikan ketika ilmu pengetahuan itu mereka menjelaskan yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan Al-Quran. Contoh begini, saya ulangi sekali lagi ya. Bumi ini memiliki langit. Lalu matahari juga dia memiliki langit. Jangan menganggap bahwasan cuma bumi yang memiliki langit. Matahari memiliki langit, Pak. Tetapi perbedaan matahari itu dia hanya memiliki 4 lapis. Nah, habis itu bumi itu memiliki 5 lapis. Nah, bentuknya langit yang kita lihat ke atas ini bentuknya bulat. Dia sama seperti bumi, bulat. Jadi fungsinya dia langit ini yang memiliki 5 lapis ini fungsinya itu untuk menahan pancaran sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari supaya tidak langsung menghantam bumi. Jadi fungsinya langit ataupun atmosfer bumi yang memiliki 5 lapis ini fungsinya untuk membiaskan. Nah itu makanya ilmu pengetahuan itu menjelaskan langit hanya memiliki 5 lapis, nggak ada 7. Tergantung tafsir lo. Tapi kita balik lagi. Tapi aku ada yang menarik tadi ya waktu dibilang sama Mebe Bos, dia setuju bahwa Bible itu banyak ditambah-tambah manusia. Tapi di awal kamu diskusi, ya menurutmu orang Israel itu bangsa yang sangat pilihan. Padahal banyak orang sekarang yang akhirnya menemukan kenapa di Bible ini selalu mengagung-agungkan orang Israel? Karena yang nulis orang Israel, sehingga dia mengutamakan dan mengarang cerita supaya dia seakan-akan paling istimewa. Logika. Kalau kita lihat, enggak, sekarang coba lu lihat Meme Bos. Ya itu logika, Pak. Betul nggak? Di Bible itu banyak sekali memuji bangsa Israel dan merendahkan bangsa lain. Betul nggak? Itu logika, saya katakan benar. Jadi contoh begini, kamu mencurigai itu logika, Pak. Betul. Logika. Oke. Ketika bangsa Israel mereka mencatat kitab sucinya yang mereka yakin sebagai yang diturunkan dari Tuhan, lalu Tuhan mengagungkan bangsa Israel, itu logika, Pak, karena mereka yang mencatat itu. Jadi kecurigaan kamu itu ada benarnya, bisa menjadi salah. Jadi antara fiktif-fiktif. Saya tidak menyalahkan kamu, curiga kamu bisa benar, bisa salah. Betul kan? Karena kita lihat narasinya bangsa lain tuh direndahkan sedemikian rupa, bahkan sering ya kejadian tuh Israel yang salah tapi dia pula yang dibela gitu. Ya itu, saya sudah katakan tadi, saya jujur di sini, bisa dikatakan fiktif-fiktif. Jadi saya tidak menyalahkan kamu, kecurigaan kamu ada benarnya juga. Karena itu kan, itu bisa terjadi secara realitas dan itu logik. Oke, kalau yang saya bilang selalu logik. Tapi jangan kau bilang lagi langit itu 7 lapis, nanti ku ungkit lagi nanti sampai ke... silakan kamu cari. Itu kan, sekarang lapisan langit itu, ya kalau kita bicara, 7 itu juga bisa 5, bisa 7, tergantung lu yang ini termasuk lapisan nggak? Ada orang menganggap itu bukan lapisan kan? Iya tergantung. Kalau kamu menganggap cuma Al-Quran ya udah 7 lapis, mesosfer, termosfer sama eksosfer. Sedangkan yang lain ya mereka menganalogi membagi itu jadi 7, tergantung lu mau bagi. Jadi ada perbedaan ya. Contoh nih, mungkin ku jelasin, pakai gambar aja lebih gampang ya. Tunggu bentar, aku cari dulu ya, supaya teman-teman juga bisa belajar sama-sama. Ya, kalau
tiang langit malah lebih nggak masuk akal, Bang. Dan bisa goyang-goyang lagi tiangnya. Nah. Nih. Oke, ini mungkin aku tulis ini, aku open cam. Ya, ini kalau yang versi 7 ya. Ini satu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, sama exosfer. Ini yang biasa 5. Itu ya, 5 itu yang dari NASA punya. Yang 7 itu dari mana sih? Ini, tunggu. Jangan-jangan orang Muslim lagi yang buat ini. Aduh. Buat ini banyak kali lah. Nah, ini yang 7. Orang Muslim nih kadang-kadang ingin membenarkan Al-Qur'annya, suka-suka aja bikin itu. Ini yang 7. Troposfer. Ini aku nggak mau ikut lah, ini urusan kau aja lah, aku nggak mau ini. Ya, jadi semua tergantung. Ada beberapa hal yang mungkin orang masukin, ada yang nggak. Kayak contoh, zaman dulu kita masukin Pluto sebagai planet, tapi orang sekarang nggak memasukkan lagi Pluto, betul nggak? Iya. Jadi kita kembali ke Alkitab dulu. Jadi kita kembali ke Alkitab dulu ya. Alkitab ternyata menurut Mame Bos banyak campur tangan manusia dan tidak murni firman Tuhan ya. Enggak, itu dikatakan langit bertiang tadi. Nah, langit bertiang itu begini ya. Sekarang orang Kristen itu mau memahaminya secara literal atau majas. Oh, kalau dia memahami boleh pakai majas. Enggak, sabar dulu. Kalau orang Kristen memahami itu sebagai majas, berarti selesai, Pak. Selesai saya katakan. Alkitab selesai, Pak. Buang. Kenapa? Buang kemana? Ya, ilmu pengetahuan tidak pernah menjelaskan langit ini, bumi memiliki tiang, langit memiliki tiang. Itu nggak ada. Tapi kalau ini dipahami secara majas, oke lah. Berarti kita masih menggunakan kata perumpamaan. Kira-kira apa yang cocok untuk kita jelaskan di sini? Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Tapi saya pastikan orang Kristen kalau dia memiliki akal, pasti dia akan mengatakan, ini majas. Ini bukan literal. Kalau dia mengatakan literal, selesai, Pak. Ya itu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ini saya tadi dengar si abang dokter ini bilang katanya suara abang kurang jelas, Bang. Oke lah. Ya, terus kita lanjut, Bang. Saya dengar tadi Bang Dokter ini membicarakan bahwa Nabi Muhammad itu dia meragukan ke Rasulullah karena dia Nabi terakhir katanya. Benar nggak? Bukan karena Nabi terakhir, karena dia bukan maksudnya dia nggak percaya Nabi terakhir gitu. Iya, karena dia bukan dari Israel juga. Oh iya. Jadi gini ya, Bang. Oh, kerusak-kerusuk ya, Bang ya? Enggak, agak besar aja. Kalau masalah kerusak-kerusuknya itu enggak masalah. Agak besar aja bicaranya. Di dalam sirah Nabawiyah kami, Bang, bahwa Abang pernah nggak dengar orang Israel kenapa ada di Madinah? Nggak tahu, coba diceritakan aja lah. Orang Israel itu kan sebelum dia berpindah ke Madinah, dulu kan namanya bukan Madinah ya. Itu ada 2 suku, namanya suku apa ya, Bang? Pokoknya ada 2 suku gitu kan. Pemimpinnya itu kalau nggak salah ayah dari istrinya Nabi Muhammad yang bernama Sofia Hulail, Sofia binti Hulail kalau nggak salah kan. Mereka itu berpindah, Bang, karena di kitab mereka itu akan datangnya Nabi bernama Ahmad. Tapi mereka nggak tahu nih dari bangsa mana gitu kan. Kitab siapa? Ini dalam sirah Nabawiyah, Bang. Iya, maksudnya di kitab mereka itu kitab yang mana ada akan datangnya Muhammad itu di kitab mereka itu kitab mana? Kitab orang Israel yang mana itu? Di kitab orangnya Yahudi, Bang. Ya, apa nama kitabnya biar kita cari dulu? Enggak, kalau ini kan yang kitab sekarang ini kan versinya, kalau kita menyebutkan itu kan cerita Israiliyat. Kalau kita kan ada di sirah Nabawiyah itu kan kita mengambil dari dari hadis-hadis yang telah diriwayatkan dan kumpulan
yang diceritakan ke Nabi gitu kan begitu. Pasti semua orang Islam kalau yang pernah baca sirah Nabawiyah pasti tahu, karena saya juga nggak hafal kan hadis sama ini kan. Tapi ini kan bisa dikatakan klaim nggak bang itu? Iya, kalau itu dikatakan klaim bang Meme Bos. Jadi itu dulu klaim itu. Ya, dulu kan sebelum namanya Madinah kan namanya Yasrib, dan di situ ya ada beberapa suku lah ya. Kalau orang Arab itu ada Bani Aus, Bani Kazas, terus orang Yahudi juga banyak di situ ya. Banyak sekali bani-bani Yahudi, dan Madinah itu memang merupakan ini tempat transit ya, karena memang dulu itu kan perdagangan antara Syam sama Yaman. Ya, jadi dari Yaman barang diantar ke Syam, begitu juga Syam ke Yaman, dan itu kan jalannya jauh. Yang namanya jalan jauh tentu saja ada tempat-tempat yang dijadikan pos perhentian. Salah satunya ya Madinah, Mekah ya, itu tempat transit gitu. Jadi mereka jalan, nginap di Mekah, nanti jalan lagi, nginap di Madinah, nanti jalan lagi baru nginap. Jadi di situ memang banyak juga orang-orang Yahudi yang menurut kisah kalau versi di Islam, mereka itu sudah diceritakan tentang Nabi yang akan datang yang bernama Ahmad ya. Mereka sudah punya pengetahuan tentang hal itu dengan ciri-ciri apa. Kalau Nabi tersebut jalan, awan ya akan melindungi dia dari terik matahari. Itu dari versi Islam. Sekali lagi kalau mau dibilang sama Meme Bos itu klaim, ya boleh gitu, silakan aja gitu. Itu kan memang benar, itu klaim Islam. Kok. Ya, itu pasti klaim. Iya, itu klaim dari versi Islam gitu. Iya benar, klaim dari versi Islam benar. Yang tidak diterima oleh orang Kristen tentunya. Benar. Itu klaim dari versi Islam itu benar itu pasti. Tapi kami tidak menerimanya, itu pasti. Iya. Jadi kita diskusi di sini itu pertama kejujuran, yang kedua itu ya jangan memaksakan lah. Itu aja sih kalau kejujuran yang kita butuhkan di atas ini. Ya, karena setiap orang pasti klaim kan, begitu juga dengan orang Kristen yang mengklaim bahwa Yesus itu pasti mati di salib gitu kan. Islam nggak terima. Ya, bentar dulu bang. Soalnya abang kan tadi kan bilang, karena menurut klaim abang kan bilang Nabi Muhammad itu nggak pernah dia Nabi terakhir. Maka saya bawakan yang klaim saya juga. Bukan Muhammad itu tidak bisa menjadi Nabi terakhir. Tidak ada keselamatan yang daripada Tuhan itu melalui bangsa Arab, kecuali melalui bangsa Israel. Jadi misalnya seluruh umat manusia itu kan tidak mengenal Tuhan di zaman para rasul itu, para nabi. Nah, Tuhan ini menyampaikan keselamatan itu disampaikan kepada seluruh bangsa-bangsa, tetapi dia melalui satu bangsa ini. Perantaranya adalah satu bangsa yang disebut dengan bangsa Israel. Berarti nabi yang akan diturunkan hanya melalui bangsa Israel. Makanya kalau Nabi Muhammad itu mengatakan dia adalah nabi, lalu dia mengklaim bahwasan dia adalah nabi terakhir daripada seluruh para nabi yang ada dalam Alkitab, maka di sini kenanya di situ. Ya betul. Ya, tidak sinkron. Itu kan tetap klaim abang juga kan? Kitab kami itu klaim dia. Itu klaim yang paling pertama. Ya benar nggak Bang Yes? Benar, itu klaimnya Kristen, nggak apa-apa. Mereka mengklaim bahwa tidak boleh ada keselamatan di luar bangsa Israel. Ya silakan aja. Tapi kan kita bisa lihat fakta. Bukan, salah. Julius salah. Tidak ada keselamatan yang di luar daripada bangsa Israel, itu salah. Keselamatan hanya melalui bangsa Israel, itu benar. Ya, menurut klaim mereka keselamatan itu harus dari bangsa Israel. Benar, harus melalui. Ya. Dan keselamatan itu sekarang dituangkan dalam bentuk ludah kepada orang Kristen. Julius sudah mulai emosi dia. Kalau aku bilang kan benar kan? Enggak kan, itu kan bukti. Udah mulai Julius, kau udah mulai. Bang Dokter. Tadi udah enak diskusinya, udah jujur, udah mulai bagus sekarang. Ini kan jujur. Betul. Amarah kau udah mulai keluar, kau nggak jelas kau. Aku nggak marah bang. Tapi kan buktinya gitu kan. Ini kan kalau kita bicara, ini cinta sepihak nggak menurut Bang Meme Bos? Cinta sepihak nggak antara Kristen kepada orang Yahudi? Kalau saya katakan cinta sepihak. Cinta sepihak kan? Iya. Kalian sangat mencintai orang Israel, tapi orang Israel cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan ini. Ya kita berbicara jujur. Kalau saya kan bukan Kristen yang benar-benar gimana ya. Saya ini kan sudah bilang dari tadi, saya itu agak sedikit liberal dan saya orangnya jujur. Kita tidak mau nipu-nipu diskusi itu, untuk apa tipu-tipu diskusi. Setuju. Tapi ya itu bang. Orang Israel saja tidak terima kalian gitu. Itu gimana sih? Bang. Orang Kristen, orang Israel tidak menerima kami, wajar, benar memang. Saya jujur itu. Bang, tunggu dulu. Itu Israel mengemis perlindungan militer dari Amerika tuh, Bang. Gimana? Itu beda lagi. Itu kan perlindungan militer. Itu beda. Ini kan kita bicara agama. Bicara tentang keimanan. Iya, kalau bicara minta perlindungan, ya si Kojiro hari ini dipukulin sama Bang Meme Bos, minta tolong sama saya, ya nggak bahas agama juga gitu, cuma minta tolong supaya nggak digebukin.
Benar. Arab sekarang minta tolong sama Amerika, sekutu dia kan? Iya, itu minta tolong Nah. kan bicaranya udah bicara ini kekuatan gitu, kemanusiaan. Berbicara tentang apa? Kepentingan negara, bangsa. Koalisi, Iya. koalisi bang, koalisi. Itu tidak berbicara tentang kepentingan iman, tetapi kepentingan bangsa. Jadi Iya, misalnya, tapi kalau bicara luda itu gara-gara iman. Jadi kalau kalian udah tanya, itu sudah pasti iman, karena Iya. orang Israel itu begini ya, mereka sangat benci terhadap orang Kristen itu. Kenapa orang Kristen itu menuhankan Yesus itu loh? enggak bang, mereka benci bukan karena Tuhan kan Yesus. Bang. Kami itu, Mereka makanya benci karena perjanjian lamanya dicuri bang. Kitab Bukan, itu bukan. kalian jadikan perjanjian lama. loh. bukan. Mereka benci bukan itu. Ya Julius ngarang-ngarang cerita kau. Loh, itu salah satu loh. Kalau kalian Mereka tanya itu kepada orang benci itu Israel, begini. kalian Mereka itu benci. mengklaim. Enggak. Iya. Mereka itu benci kalau kami itu menuhankan Yesus, itu yang dibenci oleh orang itu. Benar. Oke, nah kita coba nanti tanya sama orang Yahudi ya. Kalian kenapa benci sama orang Kristen gitu ya? Jadi orang Yahudi itu kan begini. Yesus itu kan hanya sebagai rabi kami, dan Yesus itu dianggap mereka itu sudah sesat. Orang Yahudi itu menganggap Yesus itu sudah sesat, itu keluar daripada pengajaran Torah menurut mereka itu. Nah, lalu orang Kristen menuhankan Yesus. Nah, ini yang membuat mereka marah. Nah, kamu tanya aja orang-orang Yahudi itu, mereka mengatakan, oh Yosua itu adalah imam besar kami dulu, tetapi dia sudah sesat. Itu kata-kata orang Israel, Pak. Iya, belum lagi ditambah karena kitabnya juga bang. Kalau cuman sesat, ya mereka juga nggak peduli. Banyak kok orang-orang di luar itu yang dianggap mereka sesat semua. Apalagi kamu orang Islam kalau pergi Israel bilang begini, Isa adalah Yesus, dia adalah Nabi. Kalian juga diludahin kalian pasti. Ya diludahin. Orang menurut mereka itu sesat kok. Masa kalian anggap dia sebagai Nabi? Oke, nanti kalau ada Diludahin, waktu, nanti kalau ada waktu aku pergi main ke Yerusalem, nanti aku live sekaligus aku bikin ini ya. Oh ya, kau Sosial live ya? eksperimen. Interview. Iya, kita interview. Saya tanya, kenapa Anda benci dengan orang Kristen gitu? Ya mereka bilang pasti menuhankan Yesus, itu aja, Pak. Iya, mereka Nggak pasti ada cuma yang bilang lain. bukan karena menuhankan ya bang, tapi mereka pasti akan bilang kalian sesat aja gitu. Sesat, ya sesat. Mereka mengatakan sesat, benar-benar. Iya, Kayak- karena gini bang, dulu zaman awal-awal ya, orang Kristen itu dianggap sebagai sekte dari Yahudi, betul nggak? Iya. Betul nggak? Ini sama kayak Saksi Yehova gitu. Saksi Yehova itu kan dianggap sebagai Kristen. Saksi Tapi Yehova bagi- itu tahun berapa munculnya? Iya, Saksi Yehova itu kan kalau orang mereka mengklaim bagian dari Kristen dan orang menganggap mereka bagian dari Kristen, tapi orang Kristen sendiri bilang apa? Oh ini sesat nih, betul nggak? Iya, orang Kristen menganggap sesat, ya benar. Orang Kristen menganggap mereka sesat, ya sama dengan kalian gitu. Dulu Kristen tuh dianggap sama orang Romawi ini adalah sempalan atau sekte Sesat. dari Yahudi, sekte Sekte Yahudi, Yahudi yang sesat. Enggak yang semua sesat, orang Yahudi bang, enggak semua orang Yahudi menurut saya. yang sesat itu Karena kalau menurut kalau sudut bilang pandang semua orang Yahudi. Yahudi itu harus ada survei bang, Iya, tapi memang atau jurnal gitu kan. ada jurnal ya bang. Jurnalnya Kalau abang menyatakan bicara orang Kristen dibenci orang Yahudi, itu kalau abang tahu itu Donald Trump itu agamanya apa kalau boleh tahu bang? iya bang, itu udah bicara politik bang. Ini Enggak. Donald Trump Kalau bicara bukan dalam kalau- kapasitas sebagai Kalau pendeta orang bang. Yahudi itu bang, itu kalau mau pakai hukum Taurat itu mata ganti mata. Jadi mereka itu memang orang yang berkomitmen gitu. Jadi kalau memang mereka nggak suka ya mereka memang nggak suka gitu. Enggak juga bang. Makanya saya bilang kalau Aku nggak pernah lihat bicara orang Bang, Yahudi. abang-abangku, aku turun dulu ya, abang-abangku. kalau bicara abang bilang oh orang Yahudi semuanya nggak, itu kalau ada jurnal yang membuktikan survei gitu kan baru bisa diklaim gitu. Tapi kalau saya bang nggak semua, tapi sebagian. Mayoritas boleh lah, kita ubah lah mayoritas ya. Iya. Iya, karena yang Nah, mewakili itu mayoritas selalu bang. saya Nggak lebih setuju bang karena nggak ada di dunia ini yang bisa mendapatkan hasil 100% bang. Nggak mungkin. betul. Apapun itu. Kalau itu Tapi saya kan- setuju bang. Tapi kan ujungnya mayoritas yang mewakili semua dong. Kalau nggak siapa yang mewakili gitu? Karena kalau bicara Yahudi itu mereka itu orang yang fanatik bang. Jadi nggak boleh, kalau kita kan nyebut Yesus itu kan biasa-biasa. Tapi kalau mereka nggak boleh bang menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Makanya kan mereka kan adanya 10 hukum kan. Nah, mereka berpatokan di situ bang, gitu. Oke, ini ada teman-teman yang menulis ya, Nabi Obadiah bukan dari Israel, Yitro juga bukan dari Israel, banyak. Ya, tapi mereka juga mengimani Yitro sebagai nabi, ya nggak apa-apa. Itu hak mereka. Kalau sekarang udah nggak boleh. Yitro Zaman itu dulu boleh. imam bukan nabi, imam. Oke, ya imam. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kita nggak bisa paksain lah, teman-teman Kristen mau seperti itu ya silakan. Itu iman mereka.
Ya, silakan Bang Lord Squall. Ada lagi mau ditambahin masalah Donald Trump yang sebenarnya sampai sekarang aku juga nggak tahu dia agamanya Abang, agamanya apa karena juga. Karena kalau masalah cuman karena masalah itu, kalau masalah Kristen sih, kalau menurut saya sih Bang, ya nggak semua. Kalau kata Abang, saya sih lebih setuju sih ya sebagian lah. Mayoritas oke ya, saya setuju mayoritas lah begitu. Tapi kalau Abang bilang mau Abang klaim semuanya, enggak lah. Tapi begitu, orang Yahudi sekarang juga ya mereka tuh udah ikut dunia juga Bang. Nggak bisa Abang bilang oh ini harus ikut peraturan nih. Ya buktinya mereka juga itu, kan buktinya mereka kawin campur Bang. Kalau mereka ikut peraturan asli, mereka boleh nggak menikah dengan di luar? Nggak boleh. Tapi mereka menikah nggak sekarang dengan bangsa di luar Yahudi? Iya. Karena itu Bang, bedanya perkembangan zaman kan, bedanya kita dengan manusia ciptaan yang lain kan, kalau hewan kan nggak ada logika Bang. Kalau kita kan punya logika, mana yang masuk akal, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Itu yang membedakan kita sama yang ciptaan yang lain. Kita bisa menalar gitu. Jadi menurut Abang kalau menikah sesama bangsa aja nggak masuk di akal? Kan kita bicara fakta kan. Sekarang kan mereka menikah kan dengan orang lain. Jadi kita mau membantah pun itu hak mereka gitu. Kita nggak bisa kalau mau berpatokan, kenapa lu nggak ikut dari ajaran lu yang awal-awal gitu. Kan nggak bisa juga kita mau. Itu kan hak mereka gitu. Gimana ya? Jadi ya, fakta kondisinya ya dan sejarahnya ya memang orang Israel tuh mau dibilang sok jagoan tapi ujungnya ya kalah juga gitu. Ya mereka sih ya memang sih batu Bang, tapi batunya itu mereka itu kayak apa ya? Ya kalau mau dibilang saya juga nggak terlalu saya orang itu lebih ke ya universal gitu. Maksudnya saya berpikir pakai logika. Jadi saya nggak terlalu ngurusin lah. Maksudnya itu kan mereka kayak mau ngapain ya bodo amat saya. Ya intinya ya harus adil lah dalam bernegara gitu. Maksudnya yang lebih ke kalau ya kemanusiaan begitu kalau saya. Ya kalau kita di dunia ini ya kemanusiaan Bang, karena ujung-ujungnya ya ini kita bicara mau agama apapun ya, saya rasa kalau agamanya misal contoh nih, agamanya mengajarkan untuk hantam Bang Meme Bos. Ya, saya sebagai manusia juga nggak mungkin terima gitu kan. Wah, ini agama kok suruh saya hantam Bang Meme Bos, padahal Bang Meme Bos sama saya nggak ada masalah gitu. Betul. Bilang Dokter Jeki aja nih, mereka nggak tahu Meme Bos tuh. Lah, tahu Meme Bos lah. Enggak, kawan-kawan yang lain nggak tahu. Bilang Dokter Jeki aja pasti tahu. Oh ya udah, saya kenalkan ya. Jadi Meme Bos ini adalah seorang mulai. Yang dulu terkenal karena sering icip-icip cewek. Salah satunya adalah Nona Cebi. Ya, waduh, ini fitnah. Tapi abang kamu ini kita bicara bicara data, bicara misalnya sesuatu hal itu yang mampu bisa dijelaskan secara data ataupun logika. Abang setuju nggak kalau statement saya begini? Ajaran Kristen itu bisa dibuktikan secara data dan secara logika. Betul tidak? Kalau saya nggak setuju Bang. Nggak setujunya di mana? Karena banyak tadi saya udah ngomong sama Meme Bos, banyak hal-hal di Bible yang menurut saya nggak bisa diterapkan, bahkan ketuhanan Yesus menurut saya, mohon maaf Bang, menurut saya lemah. Ini kalau versi saya ya. Ya nggak apa-apa, kita kan sharing sih Bang. Kayak contoh orang Kristen bilang Yesus menyerahkan dirinya, tapi saya baca Yesus itu ditangkoi gitu. Ya dia ditangkoi, bahkan dia takut. Bentuk takutnya adalah dia berdoa kalau bisa cawan ini berlalu. Jadi saya lihat Yesus itu kalah sama tentara. Ya, kayak contoh misalnya pasukan kamikaze-nya Jepang itu, sebelum mereka ngebom Pearl Harbor hari Minggu, malamnya itu mereka pesta dulu. Ya, mereka sama kayak Yesus, perjamuan dulu kan. Perjamuan terakhir sebelum besok pergi perang. Tapi di saat perjamuan tuh nggak ada yang satupun tentara Jepang itu yang kayak sedih, aduh kalau bisa ya saya jangan ditugaskan lah. Kalau bisa gitu kan. Maksudnya masih berharap kalau dia jangan disuruh gitu. Mereka dengan gagah berani maju ke medan tempur, ya udah siap mati gitu. Tapi kalau Yesus disuruh mengorbankan dirinya kok bandel gitu kan. Ada rasa ketakutannya gitu. Jadi secara manusia pun menurut saya dia mentalnya masih lemah Bang. Secara manusia loh, belum bicara secara Tuhan gitu. Ya, itu yang membuat saya nggak bisa terima Bang. Misalnya kalau ini menurut saya, kalau menurut Abang nih ya, kalau menurut Abang kira-kira tujuan Yesus datang ke bumi itu apa kira-kira?
tujuan Yesus datang ke bumi ya pada dasarnya sama seperti nabi-nabi yang lain. Iya, yaitu apa? Mengajarkan manusia untuk bertobat. Karena saat itu kan orang-orang Yahudi saat itu udah mulai melenceng ya. Karena memang kebiasaan orang Yahudi itu kan melenceng, diluruskan, melenceng, diluruskan. Udah gitu-gitu aja sampai kiamat. Betul nggak? Ya, jadi betul. Yesus dia sama, datang untuk mengajarkan. Jadi kami fix Bang, Nabi Isa itu datang untuk mengajarkan, untuk mengajak orang bertobat. Itulah kenapa kalau kita lihat narasi Yesus, hukum yang terutama itu apalah? Kasih Allah Tuhanmu dengan segenap akal budimu dan jiwamu kan. Terus apa? Yang kedua, yaitu sesama manusia. Itu di Islam jelas, habul minallah dan habul minanas, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia. Selesai. Itu memang yang utama. Karena kalau menurut saya Bang, ini saya singkat, misalnya kalau kita mana bisa kita mau menegur seseorang itu tanpa harus misalnya ngasih contoh gitu. Jadi iya memang lebih bagus pakai contoh. Nah itu Yesus itu sosok misalnya yang jadi contoh gitu, misalnya jadi teladan. Betul, gitu. Semua nabi jadi contoh Bang. Mana nabi yang nggak jadi contoh? Coba jadi kalau abang semua nabi jadi contoh. Ya kan. Janganlah Bang, saya nggak mau bahas-bahas yang terlalu, karena kalau mau dibahas ke yang itu banyak banget Bang, menurut saya ya, yang nggak boleh dilakukan, misalnya mau dipakai logika pun nggak logis gitu. Apa tuh apa? Silakan kita terbuka aja Bang. Ya maksudnya apa ya? Maksudnya kayak berperang gitu kan, dia habis Ya saya jujur Bang, saya nggak enak, saya jujur. Aku ngerti. Banyak banget. Saya punya banyak orang teman Muslim, banyak banget. Oke, Bang, aku mau nanya, Musa nabi nggak? Ya Nabi Musa kan, ada kan Nabi Musa. Oke, Daud nabi nggak? Nabi Daud. Oke, mereka berperang nggak Bang? Karena saya nggak ada di zaman itu, saya harus baca datanya dulu Bang. Saya harus buka, tanya ke Google atau tanya coba Bang. Tanya ke AI gitu. Masa Abang nggak tahu? Iya, kalau bicara Daud nggak berperang, saya rasa anak kecil Kristen juga tahu ya bagaimana Daud itu berperang, bahkan ada nyanyinya gitu ya. Iya maksudnya. Saul itu kan iri karena anak-anak Israel tuh nyanyi ya. Saya bingungnya gini Bang, kalau masa itu sih saya nggak terlalu apa ya. Ini yang saya jadi apa ya? Jadi pemikiran saya itu kira-kira ini koreksi Bang ya. Kalau salah ya, maksudnya gini Bang. Kenapa maksudnya kalau di ajaran yang lain Bang, maksudnya kita itu punya banyak istri boleh gitu, kayak 1, 2, 3, 4, 5 itu sah gitu, maksudnya terus ketika Abang mati nih kira-kira tuh, apakah Abang kalau dalam ajaran kan pasti kan katanya kan bisa bertemu lah dengan inilah, bisa bertemu dengan tetangga lah, berkumpul kembali. Kan maksudnya, nah coba Abang terangkan secara logika ya. Karena kalau bicara orang udah mati itu berarti udah sisi kemanusiaannya udah nggak ada. Kalau setahu saya ya. Karena itu itu tinggal roh gitu yang keangkat. Mungkin saya jelasin gini dulu ya. Inilah yang selalu salah kaprah dari teman-teman Kristen kepada Islam. Ya, saya nggak tahu siapa yang memulai framing dan fitnahan ini. Bukan framing sih Bang, itu. Bukan. Enggak. Udah ini pendapat sama... saya Bang. Ya. Ini pendapat saya. Jadi kita bisa lihat bagaimana narasi seakan-akan Islam itulah yang menciptakan poligami. Ini yang salah. Ya, jadi Islam tidak pernah menciptakan poligami, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang bilang Islam ciptakan poligami, ini orang-orang yang gedebrul dan jelas ya, orang-orang yang nggak jelas belajarnya dari mana. Karena teman-teman Kristen lucu, di satu sisi mereka bilang, oh Islam itu kan baru muncul zaman Nabi Muhammad. Sering kita dengar ya. Banyak sekali orang Kristen bilang apa? Islam diciptakan Nabi Muhammad gitu. Oke, ya mereka bilang seperti itu. Tapi di satu sisi mereka bilang juga poligami diciptakan Islam. Padahal sebelum Nabi Muhammad sudah ada nggak poligami? Sudah ada. Betul nggak? Jauh sebelum Nabi Muhammad, udah ada nggak poligami? Udah ada. Bahkan orang Kristen nggak akan punya Tuhan kalau ya Yakub sebagai bapak dari seluruh bangsa Israel tidak melakukan poligami. Betul nggak? Bisa ada nggak yang namanya Yesus kalau Yakub dulu nggak poligami? Coba saya tanya Bang Squall. Ya, kalau bicara sejarah, misalnya ya sejarahnya mengatakan begitu. Sejarah itu fakta kan? Sejarah itu fakta, ya. lebih bagus gitu. Sejarah itu data dan fakta. Betul. Bisa nggak?
bisa nggak orang Kristen punya Tuhan kalau Yakub dulu nggak poligami, Bang? Saya nggak tahu ya, zaman dulu ada nggak kata poligami? Mungkin udah, bahasanya apa ya? Poligami. Punya istri lebih dari satu deh. Ya udah gue pakai suka-suka abang deh. Lebih dari satu istri. Bisa nggak orang Kristen punya gini, Tuhan Bang, tanpa pemaknaan kata itu zaman dulu dengan zaman sekarang beda loh. Kalau menurut saya ya. Iya beda lah, Bang. Poligami itu bahasa Indonesia, Bang. Iya, betul. Di Indonesia dipakai. Ya udah, bisa nggak kalian punya Tuhan? Nggak bisa kan? Bang. Itu fakta, Bang. Itu Yehuda itu lahir dari istri pertama, Bang. Kalau poligami harus lahir dari istri kedua. Yehuda kan lahir dari Lea. Astagfirullah. Gimana? Berarti bukan dari poligami dong. Oke. Jadi yang namanya siapa? Salomo dari istri berapa? Nah, kalau itu benar. Nah, betul. Ya. Jadi dia menghindari yang satu, kena yang kedua. Lucu juga ini orang. Kalau saya sih masih apa ya? Kayak kalau masalah mau dikaitkan dengan sejarah malah Bang, lebih. semua bangsa di dunia kita bicara ya. Insting laki-laki itu seperti itu, Bang. Iya, Insting laki-laki itu iya. suka banyak pasangan. Bukan hanya di Timur Tengah. Di Cina juga orang-orang bangsawan zaman dulu istrinya lebih dari satu nggak? Lebih. Indonesia, kerajaan-kerajaan dulu, betul nggak? Bahkan di Hindu lebih lucu, ada poliandri. Ya? Tapi perbedaan begini, Julius, perbedaan begini. Bedanya itu di dalam Alkitab, Salomo maupun Daud ataupun Abraham, ketika mereka berpoligami itu bukan atas perintah Tuhan, itu bukan satu ketetapan. Ya, betul. Nah, kalau di Islam itu kan perbedaannya. Iya. Perbedaannya di Islam itu adalah satu ketetapan dari Allah, yaitu memperistri 4 orang. Oke. Jadi yang jadi ketetapan di Islam itu, ya, Islam lah agama satu-satunya dengan tegas mengatakan maksimal 4. Kalau zaman dulu, ya, manusia itu nggak ada batasan. Bukan Islam yang mengatakan, Tuhan, Allah yang mengatakan. Iya, ya udahlah, Tuhannya Islam. Perintah Allah lah pokoknya, jangan ya, Islam, perintah Allah. Ya, perintah Allah, ya, kawinilah maksimal 4. Kalau zaman dulu tanpa batas. Kenapa mulai dibatasi? Karena memang manusia ini kalau nggak dibatasi, dia akan sesuka hatinya. Itulah kenapa Tuhan itu selalu memberikan perintah apa? Bisa jadi masuk akal juga, masuk akal. Iya, nah itu Bang yang apa ya? Yang bertolak belakang dengan apa sih? Dengan apa ya? Dengan apa lagi, Bang? dan lagi kalau Abang bilang nambah terus itu kan udah nggak logis, Bang. Faktanya seperti itu. Coba tanya Meme Bos kalau dikasih istrinya banyak dan itu diperbolehkan oleh agamanya, kawin banyak nggak Meme Bos? Oh, jelas dong. Ya udah. Nanya pula sama aku, itu memang hobiku kali lah itu. Itu realitanya, Bang. Itu keinginan hati itu benar, keinginan daging, keinginan hati pasti semua orang mau. Iya, Meme Bos itu karena di Katolik nggak dikasih. Kalau di Katolik nggak dibahas, ya kita bicara apalagi di Katolik, Bang. Aduh. Iya, kalau di Katolik nggak ada dibahas tentang nikah itu boleh berapa atau apa, Meme Bos pasti gas. Itulah kenapa di Islam dijelasin, karena akan ada orang-orang seperti Meme Bos. Nah, contoh begini ya, misalnya klaim Islam ini apa yang disampaikan Julius tadi ada logikanya juga, secara logika benar juga. Contohnya begini ya. Tapi aku tambahin dulu Meme Bos sedikit ya. Inilah salahnya manusia. Kita selalu menggunakan logika kita dengan kondisi kita. Karena logika yang terbentuk di kita ini adalah kondisi sekarang. Betul nggak? Kondisi kita sekarang inilah yang membuat cara berpikir kita seperti ini. Contoh misalnya, kalau anak sekarang ya bandel-bandel, menurut kita itu nggak boleh dipukul. Tapi zaman dulu dipukul tuh hal yang biasa. Kalau zaman sekarang kalian tes lah pukul anak kecil. Ya lu sebagai guru lu pukul anak kecil, kalau besok lu nggak diviralin dan masuk penjara gitu. Jadi setiap logika itu kan tergantung kita punya pengalaman. Zaman dulu itu hal yang biasa dan perempuan zaman dulu, orang zaman dulu tuh terima. Suaminya punya istri 10-20, mereka terima, fine-fine aja gitu. Orang sekarang aja yang terlalu lebay, sehingga kita berpikir, wah ini salah, ini nggak sesuai, wah nggak sesuai dengan hati nurani kita. Ya hati nurani yang mana dulu? Karena kita menggunakan perasaan. Julius, kalau aku tuh tidak mempersoalkan kalau Islam itu batas mempunyai istri itu ada 4 orang, itu kalau saya itu tidak mempersoalkan. Karena begini, mungkin penjelasan Islam ada masuk akalnya. Masuk akalnya begini. Ketika mereka melihat di Alkitab, historikalnya para nabi, contoh seperti macam Daud, Salomo, itu kan Daud itu istrinya hampir 800-900 orang itu.
Nah, jadi mungkin secara ajaran mereka ingin mengaitkan ajaran logikanya itu bahwasan zaman dulu itu kan manusia menikah itu kan banyak. Jadi Tuhan kami membataskan hanya cukup 4 orang. Logika juga sih sebenarnya. Ada masuk akalnya juga membatasi. Karena di dalam Alkitab Perjanjian Baru kan Yesus tidak membatasi itu. Bukan tidak membatasi, tetapi belum ada satu kalimat pun yang diucapkan Yesus secara langsung bahwasan istri cukup satu, itu tidak ada juga. Jadi saya tidak menyalahkan Islam. Bang, kalau dalam Kristen sih Bang, perkawinan itu diatur ya, nggak boleh lebih dari 1 kecuali ada kecuali. Nggak ada di dalam Perjanjian Baru itu aturan nikah cuma 1 orang itu nggak ada. Nggak ada Bang, itu bapak-bapak gereja yang mengambil kesimpulan bahwa cuma boleh 1 Bang. Enggak, makanya sih Bang, itu kan dikonekkan dengan logika kita. Apakah masuk akal nggak? Ya kalau menurut saya masuk akal Bang. Iya, kalau menikah 1, menikah 2, 3 masuk akal semua Pak. Iya. Kalau sistem ekonomi lu ya mapan ya gas-gas aja Bang. Iya, kalau kamu ekonominya lemah jangan, aturan Islam kan gitu, ekonomi lemah jangan. Kalau kau punya ekonomi yang mampu ya ambil istri lebih daripada 1, jadi 4 orang pun bisa. Kan ada masuk akalnya juga kan. Cuman yang perbedaan itu aduh gimana ya, aku mau ngomong ini, udah lanjutkan aja lah kalian, aku waktu udah mau. Iya Bang, Lord Squall ini itulah Bang. Kan udah aku bilang kalau kita pakai perasaan Bang, nggak akan beres Bang. Itulah kenapa di Islam tuh kami selalu mengatakan ya semua itu harus pakai akal, jangan pakai perasaan. Kalau perasaan tuh kan Abang merasa, oh kasihan dong yang perempuan, kasihan dong kan gitu. Ya itu karena setahu saya Bang di ajarannya Abang itu menghargai banget kaum perempuan. Coba Bang, iya, betul. Ada Bang dalilnya itu Bang? Iya, karena hanya Islam lah yang mengatakan apa, boleh lebih dari 1, tapi maksudnya kalau ajarannya menghargai perempuan, tetapi kenapa maksudnya ini menurut apa ya, penerawangan itu banyak banget perempuan itu yang nggak dihargai. Aku turun dulu, aku mau ke gereja apa ini. Ya? Turun dulu ya. Kan kalau menurut saya lanjut. Semua ya, Bang Lord. Ya saya sudah masuk siang Bang, jadi saya udah nggak. Mbak Sarah Intan izin turun semuanya ya. Netizen semua yang ada di bawah. Nah inilah yang aku bilang Bang Rob Squall. Ya kalau bicara perempuan itu nanti tersakiti dan sebagainya, itu kan karena pakai logika kita. Itulah aku bilang manusia itu kalau pakai logika nggak selesai. Pakai ini perasaan nggak akan selesai teman-teman. Contoh ya, kalau kita bicara pakai perasaan, banyak orang-orang menganggap bahwa agama salah itu nggak apa-apa, yang penting kelakuan benar gitu kan. Kayak contoh sekarang orang menganggap, loh saya ateis nggak apa-apa kok, yang penting saya jadi orang yang baik, ya saya nggak menyusahkan orang lain gitu kan, saya nggak mencuri, yang jahat itu yang mencuri, yang membunuh, merampok gitu. Menurut standar manusia sekarang, gara-gara dia pakai perasaan, ya sekali lagi ya, karena dia pakai perasaan, dia merasa bahwa kejahatan yang paling besar itu adalah kalau membunuh, mencuri gitu. Betul nggak? Menurut manusia sekarang kan gitu kan. Yang jahat itu kalau ada yang membunuh, korupsi banyak, menyakiti fakir miskin, ya menyusahkan orang gitu. Tapi kalau cuman menyembah kepada, misalnya menyembah kepada tas atau menyembah kepada baju, itu nggak salah kok, nggak salah gitu. Padahal di mata Tuhan itu yang paling salah. Kalau kita pakai standar manusia ya nggak akan ketemu Bang, karena kita ini kan, ya sekali lagi agama itu kan standarnya Tuhan, bukan standarnya manusia. Ya betul, kalau itu saya setuju Bang. Iya. Jadi banyak orang sekarang ke atas nama apa? Wah, atas nama toleransi, atas nama ini, waduh. Ya, hak asasi manusia, jadi boleh aduh, nggak boleh sebut di sini. Ya, jadi nggak boleh Bang, kebenet Bang. Iya, itu kan kenapa? Karena kita menggunakan perasaan kita kan. Hak orang lah, kasihan gitu. Jangan dihantam orang-orang yang seperti itu. Kalau di Islam tegas Bang, hantam orang seperti itu. Kalau ada yang mereng-mereng gitu, kita disuruh hantam. Tapi dari perspektif kalian kan, wah kejam sekali gitu kan. Mereka juga manusia, kenapa tidak diperbolehkan? Ya karena apa ya? Mungkin kita itu memang kita sih Bang lebih ke ajaran kasih kita Bang. Memang bukan, ajaran kalian itu terlalu enggak Bang. Baperan. Kalau bukan baperan, itu memang udah jadi itu, apa ya? Karena ajaran kalian tuh terlalu baperan, terakhir kalian jadi kebingungan sendiri Bang. Nggak bingung sih saya Bang, buktinya orang Kristen bingung tuh, sampai sekarang bingung deno mana yang benar, Tuhannya yang benar mana. Enggak, saya nggak ada yang bingung Bang, Betul nggak? Sampai bayangkan itu orang yang bayangkan ya, otoritas Kristen tertinggi di Katolik Bang. Gitu. Karena kalau menurut saya Bang, iya. Otoritas tertinggi Kristen Katolik kan gereja Vatikan. Vatikannya kebingungan gitu kan, bagaimana ngurusin Kristen Bang, beda Bang. Iya. Aku tadi cerita Katolik kan. Ya, bahkan Katolik yang bisa dibilang mayoritas lah, ya kan mayoritas Katolik gitu. Mereka aja kebingungan untuk menangani yang namanya LGBTQ ini gitu. Kenapa mereka bingung? Karena mereka pakai perasaan.
Ya karena ya, perkembangan zaman itu kita nggak bisa apa ya, nggak bisa bang. Kalau di Islam kami nggak ada cerita perkembangan zaman maka Tuhan harus mengalah, nggak ada bang. Oh karena sekarang perkembangan zamannya udah seperti ini, agama harus direvisi, harus perbolehkan mereka menikah. Oh nggak bisa bang. Nggak bisa, agama bang. Itu. Iya, itulah kami beda dengan dunia kalian. bang, dunia. Makanya kita itu apa ya? Lebih ke mengalah. Kalian suka ya, mengalah. Iya, mengalah bang kita. Mengalah dengan perasaan bang. Namanya mengalah dengan perasaan gitu. Jadi bukan perasaan sih. Salah di mata Tuhan pun nggak apa-apa. Yang penting udahlah kita mengalah. Karena nggak ada untungnya juga bang kita siapa ya? Nggak boleh bang. Ya itu bang. Abang tahu nggak? Contoh bang. Contoh ya, abang hidup di zaman Sodom dan Gomora. Abang padahal nggak seperti mereka gitu, tapi karena abang tutup mata dan membiarkan itu terjadi, ya abang tetap tinggal di kota seperti itu, abang akan meninggoy juga dihantam. Jadi kita kalau di Islam itu bang, ya kita melihat ada kesalahan, itu nggak boleh kami biarkan bang. Gimana penjelasannya, Ibu Sarah? Di kita juga bang ada yang begitu bang. Nggak ada, kalian membiarkan tadi kalian ada bang. Lebih baik tadi lu bilang kasihan gitu. Ya kalau di Islam kita nggak boleh membiarkan kezoliman. Salah ya. Ada kezoliman bang. Salah itu ada bang konsepnya bang, bukan apa kayak kalau Tunggu bang, aku ngomong suaranya menggema ya? Iya tadi menggema. Jadi gini, kalau di Islam itu yang namanya kezoliman, ya itu wajib kami hantam bang. Tapi kalau Kristen tadi abang Esen diceritakan, oh karena kami terlalu baik ya sudahlah, ngalah aja.